Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Eko Tajudan Putro dengan NIM 13012223279 dari kelas IF4602. Di sini saya akan menjelaskan soal yang telah diberikan untuk memenuhi tugas ujian CLO2. Soal nomor 1A, kita disuruh memeriksa konvergenan dari suatu barisan AN dengan AN N kuadrat ditambah E pangkat negatif N per N faktorial. Untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu bahwa barisan AN konvergen ke L jika limit N menuju hingga AN sama dengan L atau berhingga. Namun sebaliknya, jika limit N menuju hingga AN sama dengan L dan L-nya tak berhingga, maka barisan AN divergen. Lanjut ke pengerjaan. Pertama, kita ubah dulu AN ke dalam limit N menuju hingga menjadi limit N menuju hingga N kuadrat ditambah E pangkat negatif N per N faktorial. Di sini saya pecah menjadi limit N menuju hingga N kuadrat per N faktorial ditambah limit N menuju hingga E pangkat negatif N per N faktorial. Di sini limit N menuju hingga E pangkat negatif N per N faktorial adalah 0. Dan limit N menuju hingga N kuadrat per N faktorial itu hasilnya tidak terdefinisi, jadi hasilnya adalah 0. Karena 0 ini berhingga, maka barisan AN adalah konvergen. Lanjut ke soal nomor 1B. Di sini kita disuruh memeriksa kekonvergenan deret AN dengan AN sama dengan N kuadrat plus 2 pangkat N per N faktorial. Pada soal ini saya akan mengujinya menggunakan uji hasil bagi. Nah, rumus uji hasil bagi sendiri yaitu rho sama dengan lim N menuju hingga AN plus 1 per AN. Nah, jika rho-nya kurang dari 1, maka deret tersebut adalah konvergen. Jika rho tersebut lebih besar dari 1, maka deret tersebut divergen. Dan jika P sama dengan 1 rho sama dengan 1, maka deret tidak bisa disimpulkan. Lanjut ke pengerjaan. Pertama, kita harus tulis dulu AN-nya, yaitu AN-nya sama dengan N kuadrat plus 2N per N faktorial. Kemudian AN-nya adalah N plus 1 kuadrat ditambah 2 pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial. Lanjut ke pengerjaannya. Langsung kita masukkan ke rumus, yaitu rho sama dengan lim N menuju hingga N plus 1 pangkat 2 plus 2 pangkat N plus 1 per N plus 1 kali N faktorial. Ini sudah saya keluarkan N faktorialnya, dikali, karena AN nya dibagi maka kita balik saja menjadi N faktorial per N kuadrat plus 2 pangkat N. Di sini N faktorialnya bisa kita coret yang ini dengan yang ini. Nah, hasilnya menjadi lim N menuju hingga N kuadrat plus 2N plus 1 plus 2 pangkat N plus 1 per N pangkat 3 plus N kali 2 pangkat N plus N kuadrat plus 2 pangkat N. Di sini hasilnya 0. Kenapa bisa 0? Karena jika kita lihat di sini, lim N menuju hingga Bn pangkat P per An pangkat Q. Jika P-nya sama dengan Q, maka hasilnya B per A. Jika pangkat pembilang kurang dari pangkat penyebut, hasilnya 0.
Dan jika pangkat pembilang lebih besar dari penyebut, maka hasilnya tak hingga. Nah, dari sini kita tahu ini pangkat pembilang terbesarnya adalah 2 dan pangkat penyebut terbesarnya adalah 3. Jadi pangkat pembilang itu kurang dari pangkat penyebut. Jadi hasilnya adalah 0. Karena hasilnya 0, dan misalnya kita lihat dari rumus, row kurang dari 1 maka konvergen, dan di sini kan row-nya adalah 0, berarti 0 kurang dari 1. Maka hasilnya deret n kuadrat plus 2 pangkat n per n faktorial adalah konvergen. Soal nomor 3. Kita disuruh menentukan selang kekonvergenan dari deret x pangkat n per n pangkat 3. Di sini saya akan menggunakan rumus deret mutlak, yaitu rho sama dengan lim n menuju limit tak hingga mutlak un plus 1 per un. Langsung saja kita tulis un-nya. Un-nya adalah x pangkat n per n pangkat 3. Dan un plus 1-nya adalah x pangkat n plus 1 per n plus 1 pangkat 3. Langsung masuk ke pengerjaannya, yaitu rho sama dengan lim n menuju tak hingga mutlak x pangkat n plus 1 per n plus 1 pangkat 3 dikali n pangkat 3 per x pangkat n. So di sini kita bisa coret xn-nya, coret. Jadi sama dengan limit n menuju tak hingga n pangkat 3 ini kali x mutlak per n pangkat 3 plus 3n plus 1, seperti ini. Habis itu karena x-nya sudah tidak bergantung pada siapa-siapa lagi, maka x-nya kita keluarkan. Jadi mutlak x dikali limit n menuju tak hingga n pangkat 3 per n pangkat 3 plus 3n plus 1. Limit n menuju tak hingga n pangkat 3 per n pangkat 3 plus 3n plus 1 itu adalah 1. Jadi mutlak x dikali 1 hasilnya mutlak x. Agar deret tersebut konvergen mutlak, maka rho harus kurang dari 1. Kita masukkan saja, rho-nya adalah mutlak x. Berarti agar menjadi konvergen mutlak, yaitu rho kurang dari 1, berarti mutlak x kurang dari 1. Karena ini masih dalam bentuk mutlak, kita pecah dulu menjadi min 1, menjadi x lebih besar dari min 1 kurang dari 1. Kita nemu nih titik-titiknya di mana saja, min 1 dan 1. So langsung kita cek aja, x nya kita ganti 1, masukin ke soal. Jadi deret 1 pangkat n per n pangkat 3. Di sini saya akan menggunakan uji akar. Nah, rumus uji akar itu adalah a sama dengan an pangkat 1 per 2 pangkat setengah. Langsung saja kita masukin, karena di sini an-nya 1 pangkat n per n pangkat 3, jadi kita masukin saja. Oh lupa, ini seharusnya ada limit n menuju tak hingga. Langsung kita masukin saja, berarti a sama dengan limit n menuju tak hingga
1 pangkat N per N pangkat 3 pangkat 1 per 2. Hasilnya adalah 0. Nah, berarti A-nya ini sama dengan 0. Karena A-nya 0 berarti A kurang dari 1. Nah, syarat uji akar itu bisa kurang dari 1, maka hasilnya konvergen. Berarti selang 1 tuh masuk ya. Berarti di sini sama dengan dikatakan sama dengan. Lanjut kita uji X sama dengan negatif 1. Langsung kita masukin saja. Berarti deret negatif 1 pangkat N per N pangkat 3. Ini sama aja dengan deret ganti tanda. Ini bisa kita jabarkan menjadi min 1 pangkat N dikali 1 per N pangkat 3. Nah, ini tuh deret ganti tanda. Maka dari itu kita harus mengujinya pakai uji deret ganti tanda. Yang pertama tuh AN per AN plus 1. Nah, karena kita tahu nih AN-nya tuh dari sini nih, 1 per N pangkat 3. Berarti AN per AN plus 1, berarti 1 per N pangkat 3 dikali N plus 1 pangkat 3 per 1. Ini dibalik nih, soalnya kan dibagi, jadi setelah dibalik jadi dikali. Habis itu sama dengan N pangkat 3 plus 3N plus 1 per N pangkat 3. Habis itu bisa kita sederhanakan menjadi 1 ditambah 1 plus 3N per N pangkat 3. Karena 1 plus 1 ditambah 1 plus 3N per N pangkat 3 itu lebih besar dari 1, akibatnya AN-nya turun. AN turun nih salah satu syarat deret ganti tanda tersebut konvergen. Lanjut ke syarat kedua, itu B. Limit N mendekati menuju tak hingga AN itu harus sama dengan 0. Kita masukin saja nih, limit N menuju tak hingga 1 per 3N. Nah, ini hasilnya 0, berarti syarat kedua juga terpenuhi, yaitu limit AN nya sama dengan 0. A dan B memenuhi syarat deret ganti tanda konvergen. Maka deret X pangkat N per N pangkat 3 memiliki selang kekonvergenan min 1 hingga 1. Ini tandanya ini kurung tegak, ini juga kurung tegak. Berarti di sini juga karena minus 1 nih kan konvergen. Berarti termasuk. Berarti di sini juga kasih sama dengan, dan selang kekonvergenannya tuh pakai kurung tegak karena semuanya masuk.